Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Bagi seluruh jemaat GKI Klasis Bojonegoro atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini, biarkanlah kita tetap semangat memuji Tuhan, semangat memuliakan namanya, semangat untuk terus boleh merenungkan firman-Nya pun di tengah-tengah kondisi yang memang belum stabil ini. Tetapi marilah kita belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian Alkitab ya, dari kitab terakhir ya, di Alkitab kita, yakni Wahyu 15 ayat yang keempat. Wahyu 15 ayat yang keempat yang bunyinya demikian. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Ya. Itu adalah bacaan kita pada Resapi kali ini. Suatu hari ada teman yang bertanya kepada saya, dan saya yakin mungkin kita juga pernah ditanya seperti ini. Bro, kenapa sih kok orang-orang Kristen itu pinter-pinter nyanyi? Bahkan katanya ajang pencarian bakat ya, yang idol-idol atau apa tuh biasanya pesertanya atau kontestannya, bahkan juara-juaranya itu orang-orang Kristen. Kenapa? Tak jawab gampang Bapak Ibu ya. Karena orang Kristen itu dari kecil dididik untuk hobi nyanyi, betul kan? Dari sekolah minggu kita nyanyi, remaja nyanyi, diajak nyanyi memuji Tuhan, pemuda sampai di kebaktian, dewasa, lansia tetap memuji Tuhan, tetap menyanyi. Oh begitu ya, oh jawabannya gitu. Dan saya yakin kita pun juga demikian gitu ya. Saya pun walaupun suaranya ya nggak bagus-bagus amat gitu ya, ya nggak fales-fales lah. Kenapa? Karena sejak kecil ya menyanyi dan menyanyi. Gitu. Akan tetapi kan bukan sekedar menyanyi. Gitu. Menyanyi kan bukan hanya menjadi hobinya orang Kristen, tapi harus ada motivasi di balik itu. Yakni nyanyian kita, pujian kita, kidung kita adalah sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Disitulah kita bisa menemukan nikmatnya menyanyi. Menyanyi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Menyanyi karena begitu baiknya Tuhan itu kepada kita. Yakni menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang di Wahyu ini. Ya. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya, di balik nyanyian, di balik ketika kita memuliakan nama Tuhan, pertanyaannya, apakah Tuhan butuh dimuliakan, Bapak Ibu? Saya mau katakan Tuhan tidak butuh dimuliakan. Wah, gitu ya. Saya sering diprotes akan hal ini. Mengapa kok demikian? Karena Tuhan itu, kita nyanyi untuknya, kita memuliakan Dia atau tidak, Tuhan itu tidak tambah mulia atau tidak berkurang kemuliaannya. Kenapa? Karena Dia pada dirinya sendiri adalah yang maha mulia. Dia yang maha tidak terbatas, Dia yang maha kuasa, sehingga sebenarnya kita tidak mempengaruhi kemuliaan Tuhan dengan atau tanpa nyanyian atau cara kita memuliakan namanya. Karena pada dasarnya Tuhan itu adalah yang maha mulia. Itu yang harus kita pahami dan harus kita imani sebagai orang yang memang menyembah Tuhan. Lalu mengapa kok kita terus menyanyi? Lalu mengapa kok kita terus memuliakan Tuhan? Iya, Tuhan tidak butuh, tapi kita yang butuh, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita yang butuh memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Sederhana dong, karena Tuhan itu baik. Jawabannya orang Kristen, mengapa? Karena Tuhan sudah baik, karena menyelamatkan kita. Disitulah kita butuh untuk mengucap syukur, butuh berterima kasih melalui apa? Melalui nyanyian, melalui pujian. Kita menaikkan syukur kita, oh Tuhan betapa baiknya Engkau kepada kami. Begitu kudus dan agung namamu ya Tuhan. Memang benar demikian. Dan kita yang butuh senantiasa tidak boleh lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Di setiap saat. Bahkan saya senang kalau misalkan lagi numpang mobilnya siapa, itu yang disetel lagu-lagu rohani. Sambil nyetir, sambil apa, mengingat kemahakuasaan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Kita yang butuh
Kita semua yang butuh untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena Dia baik. Kalau menurut teks ini, Wahyu 15 ini, ayat 4 yang terakhir. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan Yesus, kita sudah merasakan. Disitulah otomatis kita akan merasa butuh. Wah, aku itu butuh mengucap syukur. Aku butuh berterima kasih. Aku butuh memuliakan nama Tuhan. Nah, di pandemi ini, di situasi yang tidak mudah ini, yang belum kegiatan onsite, kebanyakan dari kita atau mungkin semuanya masih kegiatan online. Apakah sudah surut niat kita untuk memuliakan nama Tuhan? Mari kita jawab pribadi. Apakah kita mulai bosan? Jangan-jangan kalau kita lihat YouTube di gereja-gereja, wah viewernya yang nonton makin sedikit. Kenapa? Karena sudah malas, Pak. Capek online terus, enak ketemu ya. Tapi apakah niat kita untuk memuliakan Tuhan itu dipengaruhi onsite atau online? Itu harus kita pertanyakan kembali. Karena Tuhan yang tidak butuh, kita yang butuh. Kita yang membutuhkan rasa itu. Kita yang membutuhkan ucapan syukur itu untuk terus kita naikkan kepada Tuhan. Marilah kita dengan tidak bosan-bosan, tidak henti-hentinya, terus boleh mempunyai kerinduan, kebutuhan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada resapi kali ini kami diingatkan bahwa kamilah yang butuh untuk terus memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau yang begitu baik kepada kami. Karena di tengah-tengah situasi yang sulit ini Engkau tetap memelihara kami apapun cara yang Engkau gunakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah dalam segala kondisi kami tetap mengucap syukur, tetap percaya bahwa ini semua adalah cara Tuhan memelihara setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian resapi pada hari ini ya. Nantikan resapi di hari-hari berikutnya. Tetap sehat, salam semangat, tetap mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.